Ya, haleluya pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Salam penyertaan Tuhan. Asre. Mari kita semuanya yang berbahagia dan diberkati. Mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita sangat diberkati bahwasanya Tuhan hadir di tempat ini. Dan marilah kita semuanya siap masuk dalam hadirat-Nya. Menaikkan sujud di hadapan-Nya. Setia Allah yang kudus, setia Allah yang agung, menyertai setiap hidup kita. Kami sembah Tuhan. Ayo terima segala pujian dan sembah kami Yesus.
segenap hati kami Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Ku menyembah-Mu ya Bapa yang kudus. Ku menyembah-Mu Alfa dan Omega.
Tuhan Yesus. Engkau Alfa dan Omega Tuhan. Engkau yang menggenapi segala janji-Mu, firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dalam setiap masa hidup kami Bapa. Layaklah Engkau terima segala pujian dan syukur kami Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Bapa kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dari seluruh penyembahan, pujian kami Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan membawa seluruh hidup kami Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan, bersekutu dengan Engkau pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan, dan kami percaya Bapa. Setiap kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan Yesus kami dengar Tuhan. Meneguhkan setiap iman kami Tuhan Yesus. Dan kami berdiri tegak Tuhan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang dari awal, pertengahan sampai akhir, Engkau memberkati seluruh ibadah kami Tuhan. Dengan limpahnya kuasa-Mu Bapa atas setiap kami Bapa. Dan kami bersatu hati mata akan menghancurkan segala persetan iblis, kuasa kegelapan, kutu dosa tidak bisa berkuasa atas kami. Pikiran bara, roh pemecah belah tidak ada kuasa-Mu. Kelemahan tubuh, sakit, penyakit apapun nama-Mu tidak bisa menjamah kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya ada kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini Tuhan, melawas setiap hati kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Mari seluruh pundi remaja yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, haleluya, haleluya. Sambil bersalaman satu dengan yang lain, kita angkat pujian kita, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, haleluya. Yuk sambil bersalaman satu sama yang lain, baik kaum pria ke kaum wanita, demikian juga sebaliknya, haleluya. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, sebab kami sudah diberi kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Berikan tepuk tangan dan siapa bagi Tuhan kita, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sebab Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita, amin, haleluya. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lambaikan kedua tanganmu, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Yuk sampai tepuk tangannya, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Serukan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan,
silakan duduk, haleluya. Mari sapa kepada setiap kiri kanannya. Mari kita lebih bersuka cita lagi, lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Haleluya. Belum semuanya, yuk mari tegur sapa setiap kiri kanannya. Katakan sekali lagi, mari kita lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab nama Tuhan Yesus yang layak dipuji, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia kuat dan mulia, dahsyat dan agung namamu Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyata, Engkau besar Tuhan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama kita sorakan. Wow, wow, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan kami, Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kau Tuhan kami yang memerintah untuk selamanya, dan kerajaan-Mu kekal untuk selamanya Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, oh, wow, wow. Lambaikan kedua tanganmu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Yuk bertepuk tangan di atas kepalanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari semuanya bangkit berdiri. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan kami yang berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Allah kami Tuhan yang memerintah untuk selamanya Tuhan Yesus. Dan Engkau selama-lamanya Tuhan bagi setiap kehidupan kami, yang menjadi terutama dalam hidup kami Tuhan.
Haleluya. Kami naikkan sembah kami kepadamu Yesus. Selamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Oh, kami sembah Kau. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu.
Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak akan lepaskan Tuhan Yesus. Tapi kami pegang erat di dalam segenap kehidupan kami. Terlebih lagi di masa muda daripada setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kemuliaan, hormat, pujian hanyalah bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Raja segala raja Kau Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa, berjaya bahkan memerintah dan pemerintahan-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan melayakkan kami untuk datang menghampiri tata suci-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar Bapa yang di sorga, kebenaran-Mu akan disampaikan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Setiap pemuda pun remaja membukakan hati untuk kebenaran-Mu Tuhan. Mereka meresponnya, mereka bersuka cita. Bahkan roh pengertian itu mengalir atas mereka. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, mereka mengerti Tuhan, mereka menyambutnya dengan sukacita di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus menguatkan, meneguhkan, memberkati, memperlengkapi mereka. Dalam nama Yesus, firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Bapa yang maha sorga, terpujilah nama-Mu, ajaib dan luar biasa Engkau bekerja Tuhan Yesus. Hingga pada akhirnya syukur bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersehati, mengikat, menghancurkan segala pekerjaan setan kegelapan, tidak mengerti firman Tuhan, gelisah, kejenuhan, kebosanan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus kami usirkan semua. Dalam nama Yesus kuasa-kuasa gelap kami tolak dalam nama Yesus. Tidak sungguh-sungguh, tidak fokus, tidak konsentrasi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Beranjak keluar di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang sorga, kami bersyukur. Kami sambut dengan sukacita kebenaran-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa yang baik sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Tidak apa-apa, sekali lagi mari beri salam, katakan Tuhan Yesus memberkatimu ya. Kiri, kanan atau depan, belakang. Haleluya. Yuk alirkan yuk. Haleluya. Saya percaya, nah saudara datang tentu dengan satu kerinduan yang luar biasa ya. Dan saya sudah berdoa ya, firman Tuhan ini sangat-sangat memberkati saudara, tidak akan biasa-biasa ya. Karena saya percaya firman Tuhan ini berkuasa, nah seperti judulnya saudara ya. Sambungan daripada Sabtu yang kemarin, bahwa firman Tuhan itu tepat dan murni. Ya luar biasa ya. Jadi tidak pernah melenceng. Nah apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang akan terjadi. Ya terlebih lagi bagi setiap pemuda-pemudi yang mempercayai kebenaran firman Tuhan, yang berpegang teguh pada firman Tuhan, yang berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, maka digenapi di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, semuanya konsentrasi ya. Sungguh-sungguh karena saudara sudah bayar harga loh datang ke sini, meninggalkan kegiatan aktivitas saudara, memberikan waktu ya untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, memuji menyembah Dia, dan saat ini saudara akan menerima isi hati Tuhan, kebenarannya. Yuk kita baca saja dari Kitab Mazmur pasal 19 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.
Sepertinya belum semua. Yuk, yuk keluarkan suaranya, yuk biasakan. Pemuda-pemudi, yuk bergairah. Yuk keluarkan suaranya dengan keras, dengan kencang. 1, 2 ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Puji nama Tuhan. Biar ini jadi bagi setiap pemuda-pemudi, nah remaja ya. Tuhan membukakan mata rohani saudara supaya bisa menerima sepenuhnya kebenaran firman Tuhan ini ya. Dan tentu firman Tuhan ini memberkati saudara, memperlengkapi saudara sebagai anak Tuhan untuk bisa hidup untuk di dalam Tuhan, untuk bisa mempercayai firman Tuhan, bahkan Tuhan menjadikan janji-janji Tuhan atas setiap saudara. Haleluya. Nah ini yang keberapa ini? Yang ketiga atau keempat? Ketiga. Oke, haleluya. Nah jadi ini yang ketiga ya, tepat dan murni. Karena dari Mazmur 19 ayat 9 ini kita sudah tahu tadi ya, titah Tuhan itu tepat. Nah Sabtu ya tentu saudara, itu yang pertama sudah disampaikan. Kemudian nah dikatakan menyukakan hati ya. Hari ini kita sambung saudara ya, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Oh luar biasa, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi Sabtu yang lalu saudara, bahkan 2 Sabtu yang lalu, 2 minggu Sabtu yang lalu ya sudah disampaikan bahwa titah Tuhan itu tepat, tidak pernah melenceng saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu tepat, itu akan jadi ya, sempurna. Karena firman Tuhan berkata, apa yang difirmankan Tuhan di atas bumi ini Tuhan genapi dengan sempurna dan segera. Ya, sempurna saudara. Jadi nggak pernah melenceng, nggak pernah itu dikurangi atau 1% ya menjadi 99%. Tidak ada saudara. Jadi tepat dia, tepat sekali. Nggak pernah melenceng atau 1 derajat saudara melenceng, tidak ada. Jadi tepat. Oleh sebab itu kita juga harus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Amin. Kemudian dikatakan firman Tuhan itu menyukakan hati, benar saudara ya. Karena ada jaminan di dalam firman Tuhan, amin. Membuat saudara tenang, membuat saudara damai, membuat saudara sejahtera, memberikan iman, haleluya. Nah ya, nah karena dengan iman saudara akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi itu menyukakan hati. Jadi setiap saudara menemukan firman Tuhan, haleluya. Nah setiap saudara menemukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu harus menyentuh hati saudara. Haleluya. Nah ya, nah kenapa dikatakan firman Tuhan itu menyukakan hati? Amin. Tidak membosankan ya, tidak membosankan, tidak membuat jenuh saudara ya, tapi menyukakan hati. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita sambung, perintah Tuhan itu murni. Perintah ya, jadi perintah Tuhan itu murni. Haleluya. Nah murni saudara, tidak ada unsur-unsur yang lain. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah, itu sebenarnya untuk kebaikan umatnya ya, bukan untuk kepentingan Tuhan saja, tetapi yang terutama itu untuk kepentingan umatnya. Makanya Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Haleluya. Dan setiap umat Tuhan harus suka harus suka mendengar perintah Tuhan. Amin. Harus suka saudara mendengar, menerima perintah Tuhan itu. Amin. Karena perintah Tuhan itu murni, tidak ada unsur-unsur yang lain, enggak ada campuran-campuran yang lain. Ya, enggak ada motif-motif yang lain saudara, ya, untuk kepentingan-kepentingan. Nah, Tuhan, ya. Nah saudara yang gak selamamis atau motif-motif atau keinginan Tuhan yang terselubung, gak ada seperti itu. Haleluya. Nah murni saudara, jadi gak ada tipu daya, tidak ada dusta di dalam firman Tuhan, murni. Amin. Nah ya, nah seperti yang saya katakan, tidak ada motif-motif yang tidak benar, tetapi perintah Tuhan itu benar-benar firman, benar-benar kebenaran. Amin. Benar-benar itu perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Haleluya. Haleluya. Siapa percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang benar? Katakan saya. Iya, Allah kita itu Allah yang benar. Benar. Kalau kita manusia ini dibenarkan. Amin. Ya, tidak ada satupun yang benar di antara kita. Karena kita saudara dari orang berdosa. Seharusnya kita ini mendapat penghukuman kekal. Karena firman Tuhan berkata upah dosa itu adalah maut, penghukuman kekal.
Tapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus kita mendapat pengampunan. Haleluya. Kita mendapat pengampunan saudara. Dosa-dosa kita diampuni. Dosa-dosa kita dikuduskan. Disucikan oleh darah Yesus. Amin. Sehingga dan Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita itu lagi. Haleluya. Nah, kita dibenarkan oleh darah Yesus sehingga kita menjadi umat yang benar saudara. Tapi ingat, kenapa kita benar? Karena dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Nah, seharusnya kita ini dalam kesalahan karena kita berdosa. Karena firman Tuhan berkata semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan firman Tuhan berkata upah dosa itu adalah maut. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar. Kita harus mempercayai sepenuhnya. Amin. Sering kita dengarkan Yohanes 14 ayat 6. Apa firman Tuhan dikatakan Yohanes 14 ayat 6? Iya. Iya. Yuk semua mengucapkan yuk. Ayo. Saudara catat biar jangan berulang-ulang. Tapi saudara enggak bisa mengucapkannya. Ayo kreatif saudara ya. Saudara aktif, harus ada perubahan. Nah, dari kehidupan saudara yang harus saudara lakukan maksud saya ya. Jadi firman Tuhan berkata Yohanes 14:6, Yesus berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Aku itu siapa? Yesus. Jadi Yesus sendiri yang berkata, bukan orang lain. Ya, Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi Yesus itu kebenaran, benar saudara, tidak ada kesalahan, tidak ada dusta. Haleluya. Nah ya, tidak ada saudara tipu daya di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan. Makanya perintah Tuhan itu murni ya. Jadi kita harus suka saudara dengan perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi perintah Tuhan itu murni. Nah itu adalah kebenaran. Perkataan Tuhan yang keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Ya, dari mulut Tuhan sendiri saudara. Nanti melalui hamba-hambanya, nabi-nabinya saudara ya. Yang ini menyampaikannya. Tapi satu hal, perintah Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Mungkin saudara, nah kalau manusia memberikan perintah, ya mungkin itu masih ada embel-embelnya, ada kepentingan-kepentingan pribadi, ya. Kalau seseorang itu memberi perintah, karena ada motivasi-motivasi yang lain, karena dia manusia, gak bisa itu murni saudara, pasti ada motif-motif yang lain. Ya misalnya pemerintah, gubernur atau saudara bupati atau dosen saudara, guru saudara, nah memberikan perintah itu pasti ada itu ya, motivasi-motivasi yang lain saudara, yang terselubung mungkin ya. Tapi perintah Tuhan ini betul-betul murni untuk kepentingan umatnya. Haleluya, haleluya. Nah ya, jadi keluar dari mulut Allah sendiri. Ya Allah yang benar tadi. Oleh sebab itu yang keluar itu adalah kebenaran. Amin. Yang keluar itu adalah murni. Tidak ada campuran. Tidak ada dusta, tidak ada tipu daya di sana. Enggak ada saudara. Ya untuk menipu manusia. Supaya manusia itu percaya kepada Tuhan. Atau supaya manusia itu berpengharapan kepada Tuhan. Tidak ada seperti itu. Haleluya. Tapi itu benar-benar murni saudara yang keluar daripada mulut Allah sendiri. Seperti dikatakan, mari kita lihat yuk. Yesaya 45 ayat 23. Semua baca ya. Yuk semua berusaha saudara untuk fokus, untuk konsentrasi. Oke, makanya saudara aktif ya. Haleluya. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2 ya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ya, ini akan digenapi loh. Ya, ini perkataan Tuhan.
Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Ini luar biasa kalau sudah bersumpah saudara. Nggak bisa diingkari. Pejabat-pejabat saudara, nah pada saat diangkat, mereka itu harus dikukuhkan dengan apa? Dengan sumpah. Jadi dengan sumpah saudara ya. Jadi tidak hanya sekedar janji, tapi sumpah. Kalau sudah sumpah ini nggak bisa diingkari. Ya, berarti nggak ada kebohongan di sana. Kalau saudara berani sumpah aku nggak melakukannya, aku tidak seperti itu. Nah itu berarti harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan saudara. Kalau dia sampai berkata aku sumpah, haleluya. Nah ini Tuhan sendiri yang berkata ya. Ingat saudara, ini firman Tuhan dituliskan di Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah ya. Berarti Tuhan sudah mengangkat tangan dengan perkataannya. Amin. Haleluya. Tanda Tuhan bersumpah. Dari mulutku telah keluar. Lihatlah ya. Jadi Tuhan sendiri berkata dari mulutku telah keluar kebenaran. Amin. Ya, dari mulutku telah keluar kebenaran. Haleluya. Dunia harus tahu ini saudara. Ya, tidak hanya sebagian. Tidak hanya saudara, dunia ini harus tahu saudara, karena ini akan digenapi. Amin. Ini terjadi saudara ya. Makanya ayo kita percaya, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan saudara ya. Masa muda saudara harus sungguh-sungguh, harus bayar harga, menyangkal diri di tengah-tengah kesibukan saudara, pergumulan hidup saudara. Harus saudara ini kan ya, atasi supaya saudara tidak terhalang untuk mengikut Tuhan. Amin. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Makanya kitab Yesaya itu berkata, yuk kita kembali sebentar ke kitab Yesaya 55. Tidak bisa ditarik kembali dikatakan. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Ingat ya, saudara, kalau saudara dengar misalnya Yesaya 55 ayat 11, ini. Nah saudara harus tahu bahwa itu adalah firman yang keluar daripada mulut Allah. Kita baca mulai dari ayat 10 supaya lebih jelas ya. Kalau berbicara Yesaya 55 ayat 10-11, berarti itu ada perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Allah yang tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Haleluya. Semua sudah dituliskan di Alkitab, makanya saudara harus cari tahu, harus digali ini ya, firman, perkataan yang keluar daripada mulut Allah ini. Kita baca bersama-sama ya supaya nah hati-hati ya, maksudnya pelan-pelan supaya saudara bisa mengerti dan ini melekat di hati saudara. 1, 2 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Nah jadi luar biasa. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Ya, yang sanggup menggenapi firman-Nya, yang sanggup menggenapi perkataannya. Ayat 10 diumpamakan tadi kan. Haleluya, diumpamakan saudara, sebab seperti hujan dan salju yang turun dari langit, dari atas. Haleluya. Nah ya, dan tidak akan kembali ke situ ya, nggak kembali saudara. Kalau hujan dan salju sudah turun dari langit, maka dia akan mengairi bumi. Haleluya, mengairi bumi saudara. Ya, tidak akan kembali ke langit lagi. Ya enggak saudara, itu akan mengairi bumi. Untuk apa saudara? Ya, hujan dan salju nih kita lihat untuk apa? Ya, membuatnya subur, membuat bumi, membuat tanah itu subur. Amin. Sehingga apa? Tanah itu menumbuhkan buah-buahan, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Luar biasa, Tuhan itu memelihara manusia. Ya, tidak membiarkan manusia kelaparan. Haleluya. Makanya jangan takut ya, anak Tuhan, jangan takut saudara kelaparan. Tuhan memelihara saudara. Amin. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Nah itu tadi
Demikianlah dikatakan ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, ya. Hujan dan salju saja yang turun dari langit itu tidak mau kembali lagi ke langit, tapi akan mengairi bumi, membuat bumi itu menjadi subur, ya, supaya bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, saudara. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekarang, adakah firman Tuhan di hati saudara? Ada firman Tuhan di hati saudara? Ada janji Tuhan di dalam hidup saudara? Ada? Haleluya. Oke, puji Tuhan. Mari silakan masuk. Yuk, ada janji Tuhan dalam hidup saudara? Ada? Coba yuk, janji ya. Janji bukan ini saudara. Oke, banyak firman Tuhan tapi ada janji. Kalau ada janji coba ucapkan dahulu yuk kepada temannya kiri atau kanan. Ya, ucapkan dulu janji Tuhan di hati saudara supaya firman Tuhan digenapi. Kan dikatakan tetapi yang melaksanakan apa yang kugendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayo. Yuk ucapkan. Yuk Pania dengan Diori, Mince dengan Maria. Oke, nanti si Windy dengan Tina dengan yuk satu lagi. Ayo, Ekel dengan Andreas. Ayo. Yuk cari temannya. Apa janji Tuhan? Ayo dekatkan dirinya, dekatkan saudara. Janji Tuhan supaya Tuhan menggenapinya. Kalau saudara nggak punya janji Tuhan, bagaimana Tuhan menggenapinya dalam hidupmu? Hah? Apa janji Tuhan? Yuk. Sudah, yang dewasa coba lihat dulu teman-teman yang lain. Saudara bisa ucapkan. Sudah diucapkan? Hah? Harus kaya ya, tidak itu saja. Harus bertambah-tambah firman-Nya. Jangan itu saja loh. Haleluya. Haleluya. Oke, sekarang tidak usah saya tunjuk. Coba siapa yang mau mengucapkan janji Tuhan dalam hidupnya? Angkat tangan. Yuk. Ayo, janji Tuhan. Apa janji Tuhan dalam hidupmu, Nison? Yuk, coba Nison, apa janji Tuhan dalam hidupmu? Ya, janji Tuhannya apa? Janji Tuhan, yuk janji Tuhan, itu kan firman Tuhan, iya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, gitu. Percaya, ya firman itu ada Allah. Oke, yang coba lebih speak lagi. Siapa? Yuk janji Tuhan, yuk Pania apa? Pania, janji Tuhan dalam hidupmu? Oke, puji nama Tuhan. Yuk yang lebih khusus lagi, yuk Andreas, janji Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Satu lagi coba, satu lagi. Yuk Diori apa? Janji Tuhan. Yudea, Samaria. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, misalnya seperti ini saudara. Yeremia 29 ayat 11, ya kan? Masa depan yang penuh pengharapan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Nah itu. Haleluya. Haleluya. Nah seperti itu saudara, berarti saudara berpegang teguh pada firman Tuhan. Oh Tuhan merancangkan masa depan yang penuh pengharapan dalam hidupku. Jadilah pada saudara.
Amin. Haleluya. Misalnya Filipi 4 ayat berapa? Ayat 19. Filipi 4 ayat 19 apa? Iya, haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah itu saudara, kan lebih khusus janji Tuhan. Oh, Allahku memenuhi segala keperluanku. Berarti aku tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Apa yang aku makan, apa yang aku minum. Nah seperti itu. Haleluya. Kemudian Filipi 4 ayat 13-nya apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan. Iya. Nah itulah saudara, kan ada janji Tuhan. Nah di situ itu yang perlu saudara miliki. Makanya ayo itu semuanya ada di Alkitab. Saudara suka baca firman Tuhan, makanya tulis, kan berulang-ulang saya katakan tulis. Catat saudara, supaya saudara bisa baca kembali. Jadilah firman Tuhan itu dalam hidup saudara. Amin. Saudara pun ingat, oh ini janji Tuhan. Misalnya teman atau orang tua saudara berjanji, oh kalau nilaimu A+, aku akan berikan sepeda motor kepadamu. Kan saudara akan ingat terus kan? Haleluya. Saudara buatlah bagaimana supaya nilai saudara A+ atau B+ ya. Haleluya. Nah saudara pun belajarlah sungguh-sungguh ya. Kalau orang tua saudara saja berjanji, saudara percaya kan? Percaya atau tidak? Percaya. Anakku ya, besok ya aku transfer ya. Besok lihat ya. Yuk cek sudah masuk atau tidak. Pasti saudara percaya. Pasti aduh lama sekali nih besok. Nah tiba besok saudara pasti cek. Saudara pasti percaya. Nah itu saudara orang tua. Manusia. Ini Tuhan kita loh. Nah kenapa janji Tuhan itu belum digenapi dalam hidupmu? Karena engkau kurang janji Tuhan. Ya, tidak memperlengkapi hidupmu dengan janji Tuhan. Jadi perlengkapi hidupmu dengan janji Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya. Nah, di sini ada saudara Amsal 23 ayat. Nah, ini padahal ada di depan ini. Ya. Kemarin kan saudara sudah dapat juga kan? Nah, selebaran seperti ini berisi dengan firman Tuhan. Siapa yang belum dapat? Siapa yang sudah dapat? Coba angkat tangan tinggi. Yang sudah dapat, loh nggak ingat toh, kan pernah dikasih nih, bukan ini baru-baru waktu Natal kemarin, ya tahun baruan. Jangan anggap remeh dengan firman Tuhan. Nah siapa yang belum dapat? Saudara cari ya, saudara cari, siapa yang belum dapat coba angkat tangan tinggi. Iya belum dapat memang, belum dapat atau lupa, nanti ada di sana ya. Oke. Nah ini kan berisi firman Tuhan, makanya kalau dikasih jangan apa itu selebaran, apa itu. Nah padahal sini ada janji Tuhan. Makanya jangan mengabaikan, jangan anggap remeh. Ini Amsal 23:18 punya siapa ini? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Lihatlah, ini janji Tuhan, ini Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Masa depan saudara yang masih muda ini perlu masa depan saudara. Haleluya. Masa depan yang penuh pengharapan. Ya. Dan dikatakan harapanmu tidak akan hilang. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Ayo saudara kaya firman Tuhan ya. Tidak cukup saudara mendengarkan di sini. Apalagi saudara nggak aktif mencatatnya. Nah ya. Tidak cukup, itu juga gak cukup. Saudara harus baca tiap-tiap hari di rumah. Siapa yang sudah punya schedule? Ya, schedule pembacaan firman Tuhan. Coba, siapa yang sudah punya? Gak punya. Siapa yang sudah punya? Coba angkat tangan tinggi. Iya, oke ya. Baca yang belum, oke saudara nanti akan diberikan. Tapi dibaca, jadi di situ saudara akan dijadwal. Tanggal berapa ini? Tanggal 22 Februari. Nah ya. Di situ saudara dijadwal. Nah ya pembacaan firman Tuhan di perjanjian lama yaitu bilangan berapa? Bilangan berapa? Hari ini pembacaan firman Tuhan bilangan berapa ya? Bilangan 7? Iya, bilangan 7 atau 6? 7 ya. Oke. Kemudian
di perjanjian barunya nanti saudara akan diatur supaya 1 tahun itu perjanjian lama, perjanjian baru, saudara bisa menyelesaikannya membaca. Haleluya. Nah ini tadi supaya digenapi firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 11 ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini kan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah ini. Siapa yang percaya setiap firman itu keluar dari mulut Allah? Katakan saya. Iya, saudara percaya masa depan penuh pengharapan dalam hidup saudara? Ya, haleluya. Nah ini Amsal 23 ayat 18 tadi ya. Karena masa depan sungguh ada, sungguh dikatakan, sungguh ada, ya bukan madesu, masa depan suram, madesu bukan, tapi masa depan yang penuh harapan, haleluya. Nah itu ada bagi saudara, amin. Harapanmu tidak akan hilang, berharap terus pada Tuhan. Makanya saudara, kalau berdoa, percaya doa saudara itu sudah sampai kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Amin. Makanya rajin-rajin berdoa, banyak-banyak berdoa. Doakan orang tua saudara supaya sehat. Amin. Doakan orang tua saudara supaya pekerjaan usahanya diberkati Tuhan sehingga berhasil, beruntung. Supaya setiap bulan ada yang diapahi saudara, ditransfer. Ya. Haleluya. Nah doakan saudara, nah keluarga, anggota keluarga, ya doakan teman-teman saudara. Nah doakan ya. Oke, puji nama Tuhan. Karena janji Tuhan akan digenapi, amin. Nah ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dari setiap firman, setiap perintah Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu akan berhasil. Amin. Itu akan berhasil ya. Dijadikan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang memiliki janji Tuhan. Kalau firman Tuhan ini saudara pegang, Amsal 23 ayat 18 ini jadi pada saudara, Tuhan menjadikannya. Amin. Karena kan itu keluar dari mulut Allah dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Yuk pemuda-pemudinya Tuhan harus punya firman Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Nah di dalam perjanjian baru saudara, kita lihat di Roma 9 ayat 28. Nah ini tadi saya sudah sampaikan, ucapkan. Roma 9 ayat 28. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di mana? Di atas bumi. Bagaimana? Sempurna dan segera. Di atas bumi ini. Amin. Di atas bumi berarti bagi kita saudara. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Sempurna dan segera Tuhan memberikannya. Janji-janji Tuhan itu digenapi, diberikannya kepada saudara. Amin. Tuhan sanggup bukakan jalan. Mungkin saudara berkata, bagaimana aku mendapatkannya, bagaimana aku memperolehnya, bagaimana aku bisa berhasil, bagaimana aku beruntung, keluargaku, hidupku saja begini. Firman Tuhan saudara akan jadi bagi saudara yang percaya pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan menurut pemikiran saudara, keadaan dan situasi. Loh kok keadaan situasi kita saudara itu membuat kita lemah, membuat kita mundur, membuat kita tidak akan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, kita berpegang teguh pada janji Tuhan, maka kita akan maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Katakan Tuhan berkuasa menggenapi janji-janjinya bagi saya yang percaya kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yuk, makanya mari ya isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Saya baca sekali lagi tadi Roma 9 ayat 28. Ingat ya, ingat saudara. Roma 9 ayat 28 dikatakan sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Haleluya. Ingat ya, tadi Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Kemudian di perjanjian baru Roma 9 ayat 28.
Nah Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Bagaimanapun dunia ini, nah itu tidak akan menghalangi Tuhan menggenapi janji-janjinya. Yuk saudara ya. Oke. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Kita kembali ke kitab Mazmur. Kita kembali kepada topiknya ya. Tadi dikatakan Yesaya, haleluya. Udah kita baca ya. Oke, tadi Yesaya 45 ayat 23. Nah ya, ini digenapi Tuhan. Makanya saudara setia mengikut Tuhan ya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi gak ada yang bisa menarik kembali. Gak ada satu pun yang bisa menggagalkan. Siapapun itu, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, pemerintah-pemerintah dunia, gak ada yang berkuasa untuk menarik penggenapan firman Tuhan. Amin. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang, lihat saudara, ya dengarkan. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Ini akan terjadi satu hari, satu saat. Ya, akan jadi saudara. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Haleluya. Nah ya, jadi kalau Tuhan sudah berkata, saudara, ya itu jadi. Amin. Ya, Tuhan menjadikannya. Dan sanggup, mungkin kita berjanji saudara, ya di tengah jalan bisa kita nggak sanggup menggenapinya. Karena terjadi sesuatu hal yang gak baik mungkin dari hidup kita. Misalnya kita berjanji kepada si A, aku akan belikan ya besok ya atau minggu depan ya kepadamu. Aku akan traktir lah engkau ya makan ya. Kita minggu depan makan malam ya bersama ya. Nah itu bisa saudara, tidak digenapi, gak jadi. Kenapa saudara? Mungkin karena sesuatu ya. Karena ada mungkin kegiatannya tiba-tiba. Atau saudara karena mungkin uangnya kurang. Gak cukup saudara untuk mentraktir. Nah bisa gagal. Haleluya. Nah bisa gagal saudara, atau dia lupa. Bisa gagal. Tapi kalau Tuhan gak pernah gagal. Amin. Tuhan gak pernah gagal saudara ya. Akan firman-Nya, akan janjinya. Haleluya. Nah Tuhan sanggup menggenapinya ya. Jadi mari saudara percaya pada firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian saudara kita lihat. Yuk dari Yakobus 3. Oke. Mazmur saja saudara. Kita ke awalnya. Mazmur pasal 12 ayat 7. Satu dua ya. Kita baca bersama-sama. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah ya, begitu murnilah. Nah janji Tuhan tersebut. Dikatakan saudara diumpamakan bagaikan perak yang teruji. Jadi kalau perak yang teruji itu saudara, itu 7 kali dimurnikan. Jadi gak ada campuran-campurannya lain, gak ada logamnya, gak ada material-material lain. Itu benar-benar perak. Karena sudah apa? 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nanti coba saudara lihat lah ya. Saudara kan, nah ini ya. Sekarang ini kan saudara sudah gampang mencari bagaimana ya. Perak ini ya dileburkan. Saudara kan bisa buka YouTube atau segala sesuatunya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah begitulah. Jadi Tuhan itu sangat mau meyakinkan umatnya bahwa janji Tuhan, bahwa perintah Tuhan itu murni, benar-benar murni itu. Haleluya. Benar-benar murni saudara. Enggak ada dusta, enggak ada campuran di sana. Enggak ada Tuhan berniat jahat sedikit pun kepada umatnya. Makanya Tuhan itu memberikan perintah, memberikan firman-Nya. Itu semuanya untuk kepentingan kita. Haleluya. Haleluya. Makanya kita Mazmur pasal 2 ayat 7 ini, nah dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Kalau janji Tuhan janji yang murni berarti digenapinya dalam hidup saudara. Sekarang ini hanya masalahnya di umat Tuhan yang gak memiliki janji Tuhan. Itu saja masalahnya.
Jadi nggak ada jalan Tuhan menggenapi janji-janji Tuhan. Nah dalam kehidupan umat Tuhan, karena nggak miliki janji Tuhan. Padahal dituliskan itu di Alkitab, di perjanjian lama, di perjanjian baru banyak janji Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan kosong, nihil dari janji Tuhan, makanya tidak digenapi. Makanya sekarang yuk gali firman Tuhan. Amin. Suka baca firman Tuhan supaya saudara tahu janji-janji Tuhan. Haleluya. Nah ya, luar biasa saudara ya. Oke, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Oh luar biasa, jadi nggak ada campurannya lagi, nggak ada material lagi, benar-benar perak. Nah seperti yang sering sampaikan oleh hamba Tuhan, kalau perak itu benar-benar murni, saudara nggak ada campurannya, berarti kita bisa bercermin, wajah kita ada di sana. Wajah kita kelihatan. Makanya perak untuk jadi cermin zaman dahulu itu saudara bukan kaca, bukan cermin sekarang ini. Tapi apa saudara? Perak. Haleluya. Jadi jelas ya, mau buat alis pun di situ saudara itu jelas, jadi nggak kabur, nggak buram. Cerminnya itu perak, tapi perak yang sudah dimurnikan. 7 kali dikatakan ya. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi benar-benar murni dia. Ya, berarti lebih lagi saudara, mungkin dari cermin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah itu bangsa Israel dulu, jadi cerminnya itu perak tadi. Jadi dia tahu wajahnya bagaimana saudara. Apakah wajahnya berjerawat atau ini ya, rambutnya sudah rapi atau bagaimana. Nah cerminnya itu adalah perak. Haleluya, luar biasa kan? Haleluya. Nah saudara, lebih luar biasa lagi janji Tuhan. Amin. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Luar biasa, makanya mari percaya pada janji Tuhan. Yuk Mazmur 18 ayat 31. 1, 2 ya. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah ya, jadi dikatakan adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya, yang berlindung, yang percaya pada firman Tuhan. Itu menjadi perisai. Ya, menjadi perlindungan dalam hidupnya. Jadi kemana-mana dia dalam perlindungan Tuhan. Ada orang berniat jahat, saudara, dan itu tidak akan mengena kepada saudara. Karena firman Tuhan tadi memberikan perlindungan kepada saudara. Haleluya. Mungkin guru, dosen atau siapapun mungkin berniat jahat karena gak suka misalnya kepada saudara. Itu tidak akan mengena kalau saudara isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Amin. Atau ada orang yang iri, sirik saudara, ya, mau disampaikannya misalnya kuasa kegelapan, nah ya, nah itu tidak akan bisa mengena kepada saudara. Amin. Karena hidup saudara diisi dengan firman Tuhan, sehingga apa? Firman Tuhan itu menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Haleluya. Oh luar biasa ya. Jadi saudara sebetulnya ya firman Tuhan itu tidak hanya didengarkan, tapi firman Tuhan itu harus saudara miliki. Firman Tuhan ini harus dipindahkan ini. Jangan saudara biarkan hanya di Alkitab. Ya, jangan dibiarkan hanya di handphone saudara. Tapi biar, nah saudara sedikit yuk pindahkan. Pindahkan di hati saudara. Amin. Haleluya. Nah supaya saudara miliki firman Tuhan. Amin. Ada janji-janji Tuhan dalam hidup saudara itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk memberkati, untuk menggenapi janjinya bagi saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk Amsal 35. 1, 2 ya. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi dikatakan lagi di Amsal 35, dikuatkan, diteguhkan lagi saudara. Semua firman Allah, ini bahkan dikatakan semua, ya, semua firman Allah itu adalah murni. Amin. Ia adalah perisai bagi
orang-orang yang berlindung padanya, bagi orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, bagi orang-orang yang percaya, ya. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya, ya, yang mempercayakan dirinya kepada firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan, haleluya. Oke. Nah sekarang saudara, coba nggak apa-apa saudara buka dulu Alkitab saudara. Pasti ada kan firman Tuhan di hati saudara, tapi dia tidak sempurna. Saudara mungkin hanya ingat sedikit saja, ya. Ada janji Tuhan dalam hidup saudara, tapi saudara nggak mengingatnya semua. Tapi saudara tahu, oh ini tertulis di sini, oh ini tertulis di Mazmur, oh ini tertulis ini di Efesus atau di mana, ya. Nah oke, nggak apa-apa. Coba saudara buka sebentar. Yuk buka Alkitab saudara, coba cari. Nah supaya janji Tuhan itu melekat di hatimu. Janji Tuhan ya, janji Tuhan. Di luar mungkin ya dari yang sudah kita inikan tadi ya, kita ucapkan tadi, ya. Coba oh aku ini tahu firman Tuhan mengenai, nah misalnya berhasil, diberkati, masa depan, nah yang penuh pengharapan atau apalah, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya dalam hidupku. Mungkin saudara ingat, kan bisa saudara buka sebentar saja. Ya, supaya itu diteguhkan di hati saudara. Nah, dua sahabat kita tadi kemana itu? Haleluya. Jangan buka yang lain ya. Saudara bisa buka Alkitab handphone saudara. Tapi yang ada di hati saudara, coba gali dia. Misalnya tentang jawaban doa, tentang ya diteguhkan, dikuatkan. Berupa pengharapan. Sudah digali? Oh aku ingat sepertinya di Yakobus ini. Oh ini di Filipi. Oh bukan ini di Matius ini misalnya. Tentang jawaban doa. Oh ya di Matius, coba saudara. Nah apalagi di handphone kan mudah itu mencarinya. Sudah? Haleluya. Semua sudah mencari ya? Sudah dapat? Siapa yang sudah dapat? Katakan saya, angkat tangan. Sudah? Loh, belum? Sudah ya? Oke yuk, Diori apa yang kamu dapat? Iya. Oke, puji nama Tuhan. Ingat terus ya, 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah, oke lah ya. Ya, itu akan Tuhan jadikan. Oke. Ingat terus ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Pania tadi apa? Iya. Iya. Amen. 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 Oke, puji nama Tuhan ya. Tuhan adalah gembala. Ya, Tuhan adalah gembalaku ya. Jadi tidak akan kekurangan. Apapun semuanya sudah ada di sana. Ya, sekalipun dalam lembah kekelaman, tapi saudara tidak akan takut ya, karena Tuhan beserta dengan kita. Oh, luar biasa. Dipegang terus ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Diingat terus ya. Oke, itu tadi dari perempuan. Dari ini laki-lakinya, siapa yang sudah dapat?
Yuk angkat tangan tinggi. Ya, William apa William? Dari Roma 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, puji nama Tuhan. Roma 28. Ya. Roma 8 ayat 28 ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi intinya ya, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, nah saudara, dalam hidup William ya khususnya, nah itu mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan tetap ada di dalam kehidupan William ya, tetap setia baik dalam suka maupun duka. Nah itu semuanya Tuhan izinkan ya. Mungkin pencobaan, ujian, pergumulan Tuhan izinkan. Nah itu semua mendatangkan kebaikan ya, untuk ya tentu ada rencana Tuhan di sana ya, menguji iman, kasih, kesetiaan dan segala sesuatunya. Oke, puji nama Tuhan, tetap berpegang teguh ya, Roma 8 ayat 28. Oke, puji nama Tuhan. Yang lain? Yuk, yang lain siapa? Ya, oke, yuk yoga. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Oke, supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, maka Tuhan akan memberikannya. Luar biasa. Ingat ya. Ya, yoga ingat ya, Filipi 4 ayat 6. Oke, puji nama Tuhan. Yang satu lagi coba dari prianya. Satu lagi. Ayo, apa? Oke, ayo Ripan. Oh puji nama Tuhan, haleluya. Yeremia 1 ayat 5. Oh puji nama Tuhan ya. Jadi Tuhan itu sebetulnya punya ketetapan ya, maksudnya rencana-rencana yang besar. Nah bagi setiap saudara. Oke, puji nama Tuhan, pegang teguh firman Tuhan tersebut ya. Maka Tuhan akan menjadikannya bagi saudara. Haleluya. Itu firman, semua firman itu keluar dari mulut Allah. Itu murni saudara, dan Tuhan berkuasa menggenapinya dalam kehidupan saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke ya, supaya kita suka saudara untuk membaca, memperlengkapi hidup kita dengan firman Tuhan. Amin. Yuk. Nah tadi kan dikatakan saudara, Mazmur 19 ayat 9 tadi ya, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni. Nah tadi sudah kita banyak berbicara ya, bahwa perintah Tuhan itu murni. Puji nama Tuhan ya, haleluya, Tuhan sanggup menggenapinya. Nah bahkan menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Kemudian dikatakan membuat mata bercahaya. Benarlah saudara, karena firman Tuhan kan memberikan pengharapan. Amin. Memberikan pengharapan yang baru dalam hidup saudara ya, supaya roh saudara diperbarui terus menerus sehingga senantiasa ada pengharapan saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah misalnya saat ini ada pergumulan saudara, ada masalah, ada kesulitan, dan Tuhan memberikan jawaban dalam hidup saudara. Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Amin. Mungkin besok saudara punya pergumulan lagi, Tuhan ada lagi jawabannya. Amin. Haleluya. Jadi ada pengharapan saudara, makanya membuat mata kita bercahaya. Jadi kita nggak ragu-ragu. Kalau manusia itu berjanji, kita masih bisa ragu saudara ya. Mata kita bisa tidak percaya, masih bertanya-tanya, dia ingat nggak ya janjinya? Dia betul nggak ya menggenapinya? Nah masih ada saudara ya, keraguan di hati kita. Tetapi saudara, di dalam Tuhan, janji-janji Tuhan, di sana tidak ada keraguan. Amin. Ada pengharapan yang baru tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Membuat mata kita bercahaya saudara ya, karena kita berharap kepada Tuhan. Amin. Supaya janji-janji Tuhan itu digenapi. Jadi memberikan sukacita saudara dalam hidup kita. Amin. Memberikan sukacita. Jadi saudara, anak-anak Tuhan
Pemuda-pemudinya Tuhan harus bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Karena janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Nah ya, jadi jangan terus saudara hidup di dalam lingkaran situasi keadaan hidupmu yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan minus, saudara. Ya, jangan terus di sana. Haleluya. Keluar saudara ya. Hidup di dalam janji-janji Tuhan. Hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Membuat kita bersuka cita, membuat mata kita bercahaya. Haleluya. Nah ya, karena kita berharap kepada Tuhan. Nah puji nama Tuhan. Jadi pemuda-pemudi, mari yuk kerjakan, lakukan apa yang menjadi bagian saudara ya. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan ya. Jadi ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, memperlengkapi hidup kita dengan firman Tuhan, mempercayainya, melakukannya saudara dengan tidak jemu-jemunya. Maka Tuhan melakukan bagiannya, itu menggenapi janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi setiap firman Tuhan, perintah Tuhan yang murni itu ya Tuhan menggenapinya, tidak akan kembali sia-sia kepada Tuhan ya. Seperti firman Tuhan tadi, Tuhan akan menggenapinya di bumi dengan sempurna dan segera. Haleluya. Memberikan pengharapan kepada kita ya. Dan kita tahu pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Tuhan sudah dicurahkan di hati kita. Roma 5 ayat 5. Nah itu saudara ya. Oke, puji nama Tuhan. Nah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah pemuda-pemudi memiliki komitmen yang kuat ya. Saudara suka firman Tuhan. Suka firman Tuhan. Baca-baca saudara. Berikan waktu saudara. Jangan lebih banyak menghayal. Jangan lebih banyak saudara ya untuk ini saudara ya. Bermain game atau ya ini. Nonton film-film yang gak baik, gak membangun kehidupan saudara ya. Nah mari saudara miliki komitmen memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai sini firman Tuhan. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan datang lagi kepada Tuhan, membukakan hati kita. Menyatakan dengan segenap hati kita, Tuhan, Kaulah pengharapan dalam hidupku. Haleluya. Benar Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Di masa muda kami ini kami datang kepadamu. Tuhan kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu Tuhan janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Mari kita mengangkat hati kita. Mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan bersama-sama nanti. Tuhan Kaulah pengharapan. Dengan iman kita nyatakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dari awal dengan segenap hati kita. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh
Tuhan, Kaulah pengharapan. Nyatakan dengan imanmu, berharap pada Tuhan. Angkat tanganmu pada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan digenapi di bumi sempurna segera. Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mari kita nyatakan sekali lagi, Tuhan Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Lagu Haleluya, haleluya. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Benarlah Tuhan, Engkaulah yang menjadi pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Di masa muda kami ini, kami menaruhkan kehidupan kami, hati kami berpengharapan kepadamu. Merendahkan hati kami, membukakan hati kami, mengisi hidup kami Tuhan dengan firman-Mu, dengan perintah-Mu yang murni, dengan janji-janji-Mu Tuhan yang keluar dari mulut-Mu sendiri Tuhan. Dan Engkau sendiri berkuasa untuk menggenapi janji-janji itu bagi kami yang memilikinya, bagi kami yang percaya Engkau berkuasa. Bahkan tidak ada satu kuasa apapun Tuhan Yesus yang bisa menghalangi penggenapan janji Tuhan di bumi ini sempurna dan segera. Oh begitu luar biasanya, membuat kami kagum dan hormat akan Engkau. Membuat kami kagum Tuhan akan firman-Mu. Membuat kami kagum akan firman-Mu Tuhan Yesus. Membuat kami suka akan firman-Mu. Membuat kami berkomitmen Tuhan Yesus untuk memperlengkapi hidup kami dengan firman-Mu. Biar itu jadi Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mereka tidak hanya mendengar dan berlalu begitu saja. Tidak ada di antara pemuda-pemudi remaja yang menganggap remeh dengan firman Tuhan. Tidak ada Tuhan yang mengabaikan begitu saja, tapi mereka menghargakan. Karena itulah isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang sorga. Terpuji nama-Mu, sebagaimana firman berkata, apapun Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia, tapi berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Berhasillah Tuhan, berhasillah firman Tuhan itu bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, segala perjalanan setan kegelapan kau mengabaikan firman Tuhan,
menganggap remeh dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kemalasan kau dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan setiap pemuda remaja dalam nama Yesus. Tipu daya setan, tipu daya dunia ini, lepaskan setiap mereka dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, kelepasan, kebebasan dari ikatan-ikatan dunia dalam nama Yesus jadilah bagi setiap pemuda remaja ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga. Syukur bagimu Tuhan. Firman-Mu menerangi segenap kehidupan mereka. Amin. Haleluya. Memberikan pengharapan baru dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita percaya kepada firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari silakan duduk. Haleluya. Ada yang baru pertama kali datang beribadah? Siapa yang baru pertama kali datang beribadah? Ada? Sudah, semuanya sudah pernah ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita lanjutkan saudara. Haleluya, mari kita dengarkan pengumuman. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman kita. Yang pertama, esok hari ibadah Minggu Raya pagi kita dimulai jam 8 pagi di tempat ini di Rumah Makan SNI lantai 2, Jalan AM Sangaji nomor 23. Dan ibadah Minggu Raya sore kita jam 5 sore. Mari kita yang sudah hadir pada hari ini untuk kita bersama-sama hadir kembali di ibadah Minggu Raya pagi maupun ibadah Minggu Raya sore kita. Jangan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, namun kita tetap setia bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Training dasar rohani Kristen TDRK di setiap hari Senin dan juga Selasa. Mari pemuda-pemudi remaja yang sudah mengikutinya untuk kita terus tetap setia. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ibadah pemuda-pemudi remaja kita seperti luar biasanya di hari Sabtu jam 6 sore di Rumah Makan SNI lantai 2. Mari kita pastikan saudara-saudari kita yang ada di kiri kanan kita untuk kembali bisa hadir di ibadah pemuda-pemudi remaja, dan juga buat teman-teman jiwa-jiwa yang belum hadir pada hari ini kita kerjakan untuk kita bawa di ibadah pemuda-pemudi remaja minggu depan. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini pengumuman kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu kepada pelayan-pelayan persembahan untuk dipersilakan untuk mengambil bagiannya di depan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari bersama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang Kau curahkan Tuhan bagi kami di ibadah pemuda-pemudi remaja kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Kau memulihkan hidup kami lebih lagi ya Tuhan, untuk dapat kembali, untuk dapat serupa segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya Tuhan kami hendak memberikan persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami, kiranya Kau memberkati Tuhan segenap kehidupan kami, buat pekerjaan kami, perkuliahan kami, studi kami Tuhan, dan juga kedua orang tua kami, kiranya Engkau yang memberkati ya Bapa, dalam nama Yesus memulihkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan dengan bersih hati Tuhan kami menolak segala pekerjaan iblis, dalam nama Yesus segala keberatan hati, dalam nama Yesus roh sungut-sungut menggerutu tidak dapat menjamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap Tuhan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung Tuhan di dalam Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita semuanya bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan kami yang kami andalkan Tuhan. Dan kami menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kami ingini, tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau takkan kami andalkan.
sorga, terpuji nama Tuhan yang sudah melawat ibadah pemuda dan remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Tuhan, pujian-pujian musik celebration sudah kami bawakan kepadamu menjadi persembahan yang harum menyenangkan Kau dan memulihkan kami terus Tuhan Yesus, supaya kami memperlengkapi diri kami lebih lagi agar kami memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan sudah disampaikan dan firman Tuhan itu sudah menjadi milik setiap pemuda remaja. Mereka mengerjakan, melakukannya Tuhan. Mereka tidak menjadi pendengar, tapi mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Bapa yang sorga untuk setiap umat Tuhan sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja. Apa yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada yang sia-sia. Berkati hidup mereka Tuhan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah memberkati setiap pemuda pun remaja ini Tuhan. Sudah memberkati hidup mereka, menolong mereka Tuhan Yesus. Bahkan apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan membukakan jalan. Tuhan menyatakannya, Tuhan mendengar, menjawab doa mereka, menggenapi janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang di sorga, syukur bagimu Tuhan. Kami percaya Sabtu depan tentu semakin luar biasa ibadah pemuda remaja ini, semakin berkemenangan Tuhan Yesus. Karena setiap pemuda pun remaja mengerjakan Tuhan Yesus setiap apa yang menjadi bagian mereka, sehingga semua pemuda dan remaja akan datang Tuhan di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, besok hari kami akan datang ibadah, baik ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh kerinduan. Tuhan berikan kekuatan, kesanggupan, kasih Tuhan mengalir atas kami. Terima kasih Bapa yang baik sorga, sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun, dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan dalam nama Yesus kami usirkan segala bejana setan, kegelapan, maut, celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan. Dalam nama Yesus kami usirkan semua itu demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat daripadamu Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini, Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, Segala puji hormat